Shalom, selamat Paskah bagi kita semua. Kita bersyukur dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib telah memberikan sebuah kemenangan, telah memberikan sebuah jaminan yang abadi, sukacita yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah yang mau disampaikan Tuhan Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Pesan yang harus sampai kepada setiap orang dalam merayakan Paskah ini. Supaya tidak hanya berbicara tentang kesedihan, berbicara tentang kedukaan saja, tetapi kebangkitannya menjadi pertanda bahwa Dia telah menang, Dia telah memberikan jaminan yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terlebih berbicara tentang duka cita kematian. Ini harus menjadi semangat baru, sukacita baru bagi setiap orang yang merayakan Paskah pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mengikuti bagaimana perjalanan penderitaan Tuhan Yesus. Benar, begitu menyedihkan, begitu mengharukan pengorbanan yang telah diberikan oleh Tuhan kita. Ketika Dia disiksa, ketika Dia disalibkan, bahkan harus mati di kayu salib. Menjadi pengganti kita, menjadi penebus kita. Ini harusnya bukan hanya sebuah seremonial saja, ini bukan hanya sebuah kisah saja, tetapi kemenangan yang sesungguhnya telah dinyatakan Tuhan Yesus di dalam pengorbanannya. Satu hal yang mau disampaikan Tuhan Yesus dalam Paskah, peristiwa kebangkitannya, adalah tentang ketakutan-ketakutan yang selama ini begitu menyesakkan jiwa setiap orang, begitu membuat semua orang menutup diri, menghindari peristiwa itu, yaitu tentang kematian. Kita mau ambil dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 yang menjadi berita Paskah, berita kemenangan kita pada Paskah hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, benar hingga saat ini kematian itu sepertinya selalu menjadi topik yang tidak akan pernah selesai untuk diperbincangkan. Sebab hingga saat ini pun kematian itu masih selalu menjadi penderitaan yang paling berat yang harus dipikul oleh manusia. Itu sebabnya kalau boleh ini harus dihindari, ini tidak boleh terjadi lagi di dalam kehidupan ini. Namun kita tidak bisa menolak karena itu telah ditetapkan untuk menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang. Kematian itu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Kepala mereka akan ditutup dengan tudung yang menandakan bahwa engkau sekarang telah sendirian, engkau sekarang hanya seorang diri untuk menghadapi proses perjalanan hidup ini, untuk memenangkan kembali kehidupanmu, untuk meraih setiap masa depanmu. Engkau harus berjuang sendirian, tidak ada lagi Dia di sampingmu, tidak ada lagi Dia yang akan menopang, memberi engkau kekuatan dan semangat. Terlebih dalam meraih masa depan dan cita-cita, engkau harus berjuang dengan sendirian. Tentu hal inilah yang membuat kematian itu menjadi penderitaan yang paling besar, menjadi sesuatu yang begitu menakutkan. Begitu luar biasanya ketakutan yang ditimbulkan kematian itu,
sehingga membuat orang-orang sangat takut, sangat tabu untuk memperbincangkannya di dalam hidup ini. Untuk itulah saudara-saudara, di pesta Paskah yang pertama ini kita harus melihat kembali peristiwa kematian itu, terlebih melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu. Ini bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi sesuatu yang menyukakan, menjadi sesuatu yang membuat kita untuk termotivasi kembali. Sekalipun di dalam kedukaan, tetapi ada harapan-harapan indah. Sekalipun di dalam kesendirian, tetapi ada jaminan yang telah diberikan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kemenangannya mengalahkan maut, di dalam kebangkitannya mengalahkan semua ketakutan itu. Dan salib itu menjadi pertanda bahwa Yesus telah memenangkan semua itu. Yesus telah menghapus semua kedukaan itu. Maka engkau pun akan ikut dimenangkan. Maka engkau pun akan dihapuskan air matamu. Seperti kita diajak untuk datang ke dalam sebuah perjamuan yang telah disediakan Allah. Kemenangan Kristus di dalam mengalahkan kematiannya itu. Barat seperti sebuah perjamuan yang luar biasa, dengan makanan yang super lengkap, dengan hidangan yang begitu luar biasa. Ini menjadi gambaran bahwa sukacita, kebahagiaan, dan jaminan yang diberikan kepada setiap orang dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam peristiwa kebangkitannya ini, salib menjadi pertanda bahwa jaminan harapan perjamuan itu. Maka kita diajak untuk fokus kembali bukan kepada penderitaan itu, bukan kepada ketakutan-ketakutan itu lagi, tetapi kepada salib yang tergantung itu. Salib di mana Yesus tidak lagi tergantung di atasnya, tetapi telah menunggu kita dalam sebuah perjamuan itu. Tudung yang menandakan kesendirian kita itu telah dikoyakkan oleh Dia. Tudung yang menggambarkan ketakutan itu telah dibuang oleh Yesus, yang menandakan bahwa engkau tidak berjuang seorang diri lagi. Engkau tidak perlu takut dengan kehidupanmu. Engkau tidak perlu takut bahkan dengan masa depanmu, masa depan anak-anakmu. Karena Aku menjamin masa depanmu, kehidupanmu berada di dalam tanganku. Lihatlah hidangan yang telah disediakan oleh Tuhan. Begitu sempurna, begitu membuat kita bersuka cita. Pesan Paskah ini mengajak kita untuk datang kepada arak-arakan itu, datang kepada perjamuan itu, datang kepada salib Yesus. Tidak lagi dalam hal ketakutan, tetapi dengan sukacita. Tidak lagi di dalam kegalauan, tetapi dengan jaminan bahwa salib Kristus menjadi pertanda bahwa Dia peduli dengan kita. Dia menjamin masa depan kita. Dia menyediakan yang terbaik bagi kita. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus melalui pengorbanannya. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam memenangkan setiap orang-orang yang percaya. Maka setiap orang yang hadir akan mengatakan, inilah Allah kita. Inilah yang kita nanti-nantikan, dan Allah telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang membebaskan kita. Inilah Allah yang akan menyelamatkan kita. Maka sudah seharusnya kita bersorak-sorai di dalam pesta Paskah ini. Kita bersorak-sorai dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bersukacita karena Yesus telah bangkit, bersukacita karena Yesus telah memenangkan hidup kita.
Kita tidak lagi berjuang seorang diri. Kita tidak lagi hanya seorang diri. Dia akan ada bersama dengan kita. Dia akan menemani kita, menjaga kita. Bahkan dalam segala situasi kehidupan, dia akan selalu ada bersama dengan kita. Tidak lagi berjuang seorang diri. Tapi Allah akan meluruskan setiap jalan-jalan. Allah akan memberikan kita kekuatan untuk melakukan yang terbaik. Allah akan memberkati setiap yang terbaik yang kita lakukan. Besar kecil yang kita perbuat, ini akan dipakai Allah. Ini akan diberkati Allah untuk menjadi jalan kehidupan, untuk menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Dan tentunya masa depan akan begitu dipenuhi dengan sukacita karena Yesus menjamin masa depan kita. Maka peristiwa Paskah ini dengan mengarahkan pandangan kita bukan lagi menunduk seperti orang yang sedang berduka, bukan lagi tertutup seperti kepala ini ditutupi oleh tudung, tetapi kepala yang menengadah ke atas memandang ke salib Kristus. Tanpa ditutupi oleh tudung, kita mampu melihat ke salib Kristus. Salib yang telah memenangkan kita. Salib yang menjadi simbol pertanda kita begitu luar biasa. Kita begitu berharga di hadapan Allah. Kebangkitan itu, tanda kemenangan itu dinyatakan di dalam salib yang menjadi pengingat bahwa Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menjamin masa depan kita. Ia telah memenangkan kematian itu. Ia telah menghapus segala air mata itu. Ia menghapus segala kedukaan itu. Maka ketika kita memandang salib itu pun, kita akan dimenangkan olehnya. Kita tidak akan bersedih lagi, tetapi akan bersorak-sorai. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Karena Yesus akan selalu memenangkan kita. Maka selamat merayakan Paskah. Jaminan itu nyata. Janji Tuhan itu benar akan terwujud. Maka peristiwa kebangkitannya bukan hanya sebuah kisah belaka, tetapi sebuah kemenangan kita juga. Kemenangan iman, terlebih tentang kematian, sesuatu yang begitu menakutkan bagi kita. Di dalam Kristus itu tidak lagi menjadi hal yang begitu menakutkan. Kita tidak akan sendirian, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Selamat merayakan Paskah, diberkati Tuhanlah setiap orang yang berpengharapan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.